Beyond Time, episode 73. Ia bertemu beberapa hantu. Ia melihat sesosok raksasa yang terbuat dari tumpukan daging mentah, dengan lubang besar di perutnya yang melahap dan memuntahkan tanah. Ia melihat tanaman yang tumbuh dari dinding, tampak seperti mata raksasa yang menatapnya. Ia juga melihat para penari dengan gaun-gaun memukau yang tampak seperti peri abadi. Mereka melayang keluar dari dinding lumpur, berputar-putar. Awalnya, mereka tampak cantik, tetapi kemudian ia menyadari mereka tidak memiliki wajah. Kebanyakan orang biasa akan diliputi ketakutan yang amat sangat hingga kaki mereka lemas dan mereka akan lari terbirit-birit. Kegelapan, klaustrofobia, bau busuk, bersama dengan hantu dan nyanyian, akan membuat jiwa seseorang bergetar dan bulu kuduk berdiri. Su Qing tidak seburuk itu. Dia telah melihat banyak kengerian dalam hidupnya, termasuk hal-hal yang lebih mengerikan dari ini. Hari kedua berlalu, dan Su Qing semakin dalam. Ia kini memiliki lebih dari 200 fragmen pilar, yang jelas cukup banyak. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia harus berhenti turun, ketika tiba-tiba, bayangannya berubah menjadi peti mati dengan sendirinya. Semua mata peti mati itu terbuka, dan menatap dinding di dekatnya. Pada saat yang sama, bayangan itu mengirimkan fluktuasi yang mendesak kepada Su Qing. Su Qing menatap dinding dan melemparkan tusuk sate besi itu. Tusuk sate itu melesat dan menusuk dinding, membuat lubang besar. Akhirnya, seorang perempuan muda di atas kelabang terlihat, terengah-engah. Tubuh kelabangnya kini sepenuhnya terbuat dari kertas, dan tampak sangat keriput, seolah-olah bagian dalamnya telah dihisap keluar, hanya menyisakan kulitnya. Hal yang sama terjadi pada tubuh manusia perempuan muda itu, dari mata ke bawah. Dan tatapannya tampak kosong, seolah-olah ia hanya menunggu untuk lenyap menjadi ketiadaan. Su Qing meliriknya, lalu berbalik untuk pergi. Namun, kemudian ia merasakan gejolak memohon dari bayangan itu. "Kau ingin menyelamatkannya?" tanya Su Qing takjub. Ini pertama kalinya ia merasakan gejolak emosi seperti ini dari bayangan. Aura, familiar, ingin. Setelah memikirkannya, Su Qing mengangguk. "Aku bisa mencoba. Skenario terburuknya, aku gagal, dan dia tetap mati." Bayangan berbentuk peti mati itu bergoyang maju mundur. Su Qing mengamatinya dengan rasa ingin tahu, tetapi sudah lama terbiasa dengan cara prajurit Vajra Emas Patriark memanipulasi kemampuan komunikasi bayangan itu. Dia mendekati kelabang di dinding tanah. Mata perempuan itu beralih padanya, dan matanya berkilat penuh pengakuan. Namun, semua yang ada di bawah matanya telah berubah menjadi kertas, dan ia tak dapat berkata-kata. Su Qing menatapnya, lalu memasuki istana surgawi ketiganya. Kekuatan racun tabu bergolak dan merembes ke arah wanita kelabang itu. Dalam sekejap mata, racun itu menyerbu tubuhnya. Matanya berkilat ngeri. Sementara itu, wajah-wajah hantu di kertas-kertas yang membentuk tubuhnya melotot ke arah Su Qing, lalu membuka mulut mereka lebar-lebar. Namun, alih-alih suara-suara mengerikan yang sebelumnya terdengar, yang mereka lakukan hanyalah menjerit kesakitan. Racun Su Qing menyebar dengan cepat ke seluruh uang kertas, menghitamkannya, dan melelehkannya. Prosesnya memakan waktu, tetapi akhirnya semua uang kertas berubah menjadi cairan lengket yang mengalir ke lumpur. Setelah uang kertas habis, racun Su Qing mulai menyerang kelabang. Segala sesuatu di bawah mata wanita muda itu membusuk, dan matanya menjadi lebih kosong. Kemudian, istana surgawi ketiga Su Qing bergetar, dan semua racun di luar tubuhnya, termasuk yang ada di dalam wanita kelabang itu, berputar kembali ke dalam Su Qing. Setelah semuanya berakhir, wanita kelabang itu menggigil, lalu berusaha mengangkat kepalanya dan menatap Su Qing. Akhirnya, ia berbalik dan kembali bersembunyi di dinding. Su Qing tidak menghiraukannya lagi setelah itu. Berdiri di tepi lubang yang baru saja digalinya, ia memutuskan bahwa, untuk memastikan ia masuk 10 besar, ia perlu menemukan beberapa pecahan pilar lagi. Melompat kembali ke dalam terowongan, ia mulai turun lagi. Setengah hari berlalu, dan selama waktu itu pencariannya menghasilkan total jumlah fragmen yang mencapai 243. Kini hanya tersisa setengah hari hingga batas waktu habis. Su Qing tidak tertarik mencari pecahan lagi, dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat ia mengambil apa yang ia yakini sebagai pecahan terakhirnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia baru saja melihat seseorang yang masih hidup. Itulah orang pertama yang ia temui selama lebih dari 1,5 hari.
Itu adalah anak Dao dari masyarakat abadi penengah tertinggi, Zhang Xiyun. Dia berada lebih jauh di dalam terowongan. Dia baru saja keluar dari salah satu terowongan silang, sambil bertarung dengan seorang gas. Mereka berdua bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dentuman dari pukulan yang mereka lakukan dengan cepat diserap oleh lumpur, memastikan suara pertarungan mereka tidak terdengar terlalu jauh. Hantu itu sangat tangguh dan ganas. Ia berwujud manusia, tetapi tidak berkulit. Seluruh tubuhnya keriput dan retak, seperti mayat yang terbakar abis. Namun, ia sangat lincah dan cepat. Bahkan, Zhang Xiyun kesulitan mendaratkan pukulan yang berarti. Setiap kali hantu itu menyerang, api hitam akan berkobar ke segala arah. Berdasarkan auranya, Su Qing tahu bahwa inilah makhluk terkuat yang pernah ditemuinya di terowongan. Itu setara dengan tingkat 6 istana. Yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa api hitam itu tidak memancarkan panas, melainkan dingin. Itu adalah api neraka, sesuatu yang dapat melukai jiwa secara serius. Ekspresi Zhang Xiyun sungguh tak sedap dipandang. Ia telah lama terkunci dalam pertarungan melawan hantu zombie yang telah dikorbankan ini. Ia telah menggunakan sihir rahasia untuk menghancurkannya, hanya untuk menyadari bahwa beberapa saat kemudian ia akan kembali muncul, tampak tanpa cedera. Ia bahkan telah menggunakan kartu truf penghancur jiwa, hanya untuk mendapati bahwa kartu itu tak berguna. Hantu itu tampak abadi dan tak bisa dihancurkan, dan terkadang melepaskan kekuatan aneh yang bahkan ia sendiri merasa takut. Sialan, hampir saja. Kenapa zombie 5 elemen ini tiba-tiba muncul? Jangan bilang kakek sekte salah hitung. Apa ada yang berubah di bawah? Ekspresi Zhang Xiyun sangat muram. Alasan ia menolak saran kakek sektenya untuk membiarkannya melewatkan acara rekrutmen adalah karena ia ingin menjelajahi lubang hantu itu. Ia sudah tahu sejak awal bahwa ujian akan berlangsung di sini. Dan kakek sektenya telah menjelaskan kepadanya bahwa di tingkat atas lubang hantu itu terdapat sebuah benda yang, jika ia bisa mendapatkannya, akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Kakek sektenya juga telah menjelaskan semua detail tentang isi lubang hantu itu. Karena itu, ia segera datang ke tempat ini. Namun, jalannya telah dihalangi oleh hantu ini, dan ia bertarung begitu sengit sehingga ia tidak bisa melanjutkan. Jika ia mencoba melewatinya begitu saja, tiba-tiba ia akan mengungkap sihir yang lebih menakjubkan. Ia tahu bahwa zombie mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Bahkan, ia tahu asal-usulnya. Ini tidak akan berhasil, gumamnya. Raut wajahnya semakin muram. Saat ia mencoba mencari solusi, ia mundur, hanya untuk mendapati zombie itu menerjang ke arahnya. Matanya berbinar, dan dia hendak melancarkan serangan lain ketika dia melihat Su Qing yang baru saja tiba. Jarak di antara mereka hanya sekitar 600 meter. Meskipun lingkungan sekitar gelap, mereka berdua bisa saling melihat, bahkan bertatapan mata. Alis Su Qing terangkat, melihat ke kedalaman terowongan di baliknya, ia mundur sedikit. Ia tidak tertarik terlibat dalam perkelahian ini, dan memutuskan untuk pergi saja. Itu kamu, kata Zhang Xiyun. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tanpa ragu sedikit pun, bahkan mengabaikan zombie yang datang, dia cepat-cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya beriak, dan fluktuasi spasial bergulung keluar darinya ke segala arah. Ia lalu memukul dahinya dengan tangan kanan, menyebabkannya terbelah. Di dalam lubang itu muncul seekor kambing hitam seukuran telapak tangan. Ia menjulurkan kepalanya, menatap Su Qing, lalu membuka mulutnya. Mengembik, Su Qing sedang mundur ketika kejadian itu terjadi. Namun, pikirannya berputar, dan ia mendengar suara retakan di sekelilingnya, seolah-olah ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dua pecahan bergeser posisi, lalu menyatu kembali. Kemudian lebih banyak lagi, dunia di sekitarnya berputar dan mulai jernih kembali. Ketika ia melihat sekeliling, wajahnya berubah muram saat menyadari bahwa ia kini berada di tempat yang sebelumnya ditempati Zhang Xiyun. Sementara itu, Zhang Xiyun kini berada di tempat yang baru saja ia tempati. Tanpa diduga, mereka telah dipindahkan. Dan sekarang, zombie yang terbakar itu tengah berlari menuju Su Qing. Zhang Xiyun terkekeh. Lalu, memanfaatkan fakta bahwa zombie itu kini terfokus pada Su Qing, ia melesat masuk lebih dalam ke dalam terowongan. Su Qing memperhatikannya pergi, tatapan matanya sedingin es.
Anak Dao Zhang Xiyun dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi memiliki teknik transposisi rahasia yang dapat digunakan untuk bertukar posisi dengan lawan. Saat pertama kali digunakan, teknik ini hampir mustahil untuk dilawan. Su Qing mendengar Zhang Xiyun terkekeh dan mengingatnya. Namun, sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal seperti itu, karena zombie yang terbakar itu berada tepat di atasnya. Su Qing tahu bahwa jika zombie ini telah menyusahkan Zhang Xiyun, jelas ia sangat kuat. Tanpa ragu, ia mundur, melakukan gerakan mantra dua tangan, dan mengirimkan gelombang tsunami yang menghantam zombie ganas itu. Bayangannya membentuk peti mati, dan Su Qing merunduk ke dalam. Suara gemuruh bergema saat gelombang tsunami ajaib menyapu zombie ke belakang. Sementara itu, Su Qing selesai menyatu dengan bayangannya, membuatnya menjadi hitam pekat. Matanya berkilauan dengan cahaya tajam, ia memilih untuk tidak menyerang. Sebaliknya, ia mundur lagi. Ia jauh lebih cepat daripada sebelumnya mengingat tubuh fisiknya kini setara dengan puncak level 5 istana. Sambil mundur, ia melancarkan serangan tinju. Hampir di saat yang sama ketika tinju itu mendarat, tsunami air yang terbentuk secara ajaib meledak, dan zombie yang terbakar melesat keluar. Gerakannya begitu cepat sehingga Su Qing kesulitan melacak gerakannya. Zombie itu bagaikan bayangan kabur yang melesat menembus cipratan air dan tiba tepat di depannya. Jeritan melengking terdengar di telinga Su Qing saat zombie itu membalas pukulannya dengan tinjunya sendiri. Su Qing gemetar saat kekuatan dahsyat menghantamnya. Bahkan dengan kekuatan fisiknya saat ini, ia tak mampu menandingi kekuatan sebesar ini. Suara gemuruh memenuhi dirinya saat ia terhuyung mundur hingga terbanting ke dinding berlumpur. Itu jelas kekuatan tempur 6 istana. Tapi makhluk ini tidak mengejar Zhang Xiyun, jadi jelas tidak terlalu cerdas. Ia punya naluri seperti binatang. Tapi sebenarnya, selama ia punya naluri, itu akan membuat semuanya lebih mudah. Ia mengawasiku dengan saksama, dan ia hanya mempercepat langkahnya saat aku mempercepat langkahnya. Dan fakta bahwa ia menghantam tinjuku dengan tinjunya sendiri membuktikan bahwa ia tidak terlalu cerdas. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya zombie itu. Teknik sihirnya biasa saja, dengan aspek yang paling menakjubkan adalah tubuh fisiknya. Kekuatan fisiknya setara dengan kekuatan 6 istana. Ketika Su Qing menyatu dengan bayangannya, ia mampu mencapai puncak level 5 istana dalam hal kekuatan fisik, tetapi itu pun belum cukup untuk melawan. Ia tidak bisa melacak pergerakan lawannya, dan kekuatannya pun tidak sebanding. Namun, lingkungan sekitarnya membatasi keunggulan kecepatannya, karena dibatasi oleh dinding terowongan. Selama ia terus menyerang lawannya secara langsung, Su Qing punya cara untuk meniadakan keunggulan kecepatan tersebut. Itulah sebabnya dia tidak berusaha menghindar. Itu akan membuatnya rentan terhadap serangan dari segala arah. Sebaliknya, ia mundur lurus hingga menabrak dinding. Artinya, di belakangnya hanya ada dinding. Dinding itu juga ada di kiri dan kanannya, dan satu-satunya ruang terbuka ada tepat di depannya. Sementara itu, inti racun tabu di istana ketiganya bergetar cepat saat racun muncul darinya dan berkumpul di depannya. Saat Su Qing menghantam dinding, zombie itu melolong. Api merah berkobar di sekelilingnya, berubah menjadi sekumpulan mulut yang menerjang Su Qing. Su Qing tidak bisa menghindar karena terjepit di dinding, jadi dia hanya mengerut seperti landak. Api berkobar, dan aura zombie menyebar kemana-mana. Ia berubah menjadi bayangan saat melesat maju, melancarkan serangan tinju lagi tepat ke arah Su Qing yang tertimbun dinding. Sebuah ledakan terdengar, dan wajah Su Qing memucat. Dinding di belakangnya runtuh saat ia terdorong semakin dalam. Namun, zombie itu juga mundur, dan alih-alih kegilaan murni di matanya, untuk pertama kalinya ada sedikit rasa takut. Dan itu karena lengan kanannya membusuk. Kemudian, sambaran petir merah menyambar dari dalamnya, memicu lolongan lain. Petir merah berderak di dalam tubuhnya, mengkristalkan daging dan darahnya, dan memancarkan energi dingin. Setelah itu, petir merah melesat kembali ke arah dinding, memperlihatkan tusuk sate besi hitam di dalamnya, yang melayang di depan Su Qing. Su Qing batuk darah saat kegelapan yang menyelimuti tubuhnya menyatu di dahinya membentuk mata. Bayangan berbentuk mata itu memelototi zombie itu. Di balik mata itu terdapat wajah tenang Su Qing, tatapannya dingin saat ia menatap zombie itu. Ia tahu bahwa tubuh fisiknya tak tertandingi. Ia juga tak tertandingi dalam hal teknik sihir.
Ia juga tak tertandingi dalam hal kecepatan. Namun, dengan membenamkan dirinya di dinding, ia memaksa medan perang berada tepat di depannya. Ia membatasi titik-titik serangan lawannya. Itu karena ia tahu zombie yang dikurbankan ini tidak secerdas seorang kultivator. Dengan kata lain, ia tidak punya cara untuk menyusun strategi pertempuran yang rumit. Terlebih lagi, inti racun tabu Su King jauh melampaui tubuh fisiknya sebagai kartu truf. Inti racun ini memastikan bahwa setiap kali lawannya menyerangnya, mereka akan terkena racun. Setelah itu, ia hanya perlu mengulur waktu dan menunggu racunnya bereaksi. Terowongan itu menjadi sunyi saat zombie itu memelototi Su King, ekspresinya bercampur antara jengkel dan takut sementara lengan kanannya terus membusuk. Akhirnya, ia melolong, dengan keras menekan rasa takutnya, dan berlari ke arah Su King lagi, memancarkan kekuatan tempur 6 istana. Sebuah ledakan besar terdengar, bercampur dengan lolongan. Sesaat kemudian, zombie yang terbakar itu melesat mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Lengan kanannya meleleh, dan racun tabu menyebar ke tubuhnya, yang kini membusuk drastis. Ekspresi zombie itu menunjukkan kegilaan, tetapi ketakutannya kini semakin jelas. Bahkan, tampak seperti teror. Di depannya, Su King terjepit di dinding, darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Untungnya, kristal ungu di dalam dirinya terus bekerja menyembuhkannya, memungkinkannya bertahan. Area di depan Su King penuh dengan racun kuat, yang merusak segalanya dan bahkan mengeluarkan mutagen. Namun, Su King tidak memperhatikannya. Matanya tertuju pada zombie itu, dan matanya menyala dengan niat membunuh. Namun, ia tidak bergerak. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya ke arah zombie itu dan memberi isyarat. Ayo, kita terus berjuang. Zombie itu meraung marah, namun raut wajahnya menunjukkan keraguan dan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Melihat itu, Su King meletakkan tangannya ke dinding di kedua sisi dan menarik dirinya keluar. Saat ia berdiri, kekuatan racun tabu berputar di sekelilingnya. Su King tidak yakin mengapa Zhang Xiyun terlibat dalam pertarungan yang begitu lama dengan zombie ini, mengingat anak Dao itu memiliki kekuatan 6 istana. Namun, Su King tahu bagaimana perilaku hewan liar, dan ia tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menakut-nakuti lawannya agar melarikan diri. Hal itu bahkan lebih terasa ketika seekor hewan bereaksi secara naluriah. Oleh karena itu, alih-alih terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut, Su King berharap lawannya langsung pergi. Dan itulah yang terjadi. Saat Su King mengirimkan kekuatan racun tabu yang berputar-putar di sekelilingnya seolah-olah sedang mempersiapkan serangan besar, ketakutan di mata zombie itu tumbuh begitu kuat hingga mulai surut. Kemudian, ia melolong beberapa kali lagi sebelum melesat ke dalam terowongan, meninggalkan Su King sendirian. Su King batuk darah sambil menatap terowongan. Lalu ia melihat ke bawah, dan tatapannya semakin dingin. Ia tahu Zhang Xiyun kuat. Sebelumnya, ketika ia sampai pada kesimpulan bahwa Zhang Xiyun terhubung dengan bulan merah itu, ia tahu Zhang Xiyun berbahaya. Namun, ia tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kita berada di bawah pilar Netherflight awal tertinggi, yang dikendalikan oleh pengadilan pedang bijak. Zhang Xiyun mungkin punya beberapa kemampuan aneh, tapi kalau dia mencoba sesuatu yang licik, seseorang harus turun tangan. Akan berbahaya mengejarnya. Tapi, kalau aku tidak mau setidaknya memeriksanya dan melihat apakah ada peluang bagus, mending aku kembali saja ke Phoenix Selatan. Batas waktu untuk fase ini semakin dekat, oleh karena itu, mata Su King berbinar penuh tekad saat ia melesat menyusuri terowongan secepat mungkin. Sepanjang jalan, ia memanfaatkan inti racun tabunya dan melingkupi dirinya dengan racun. Setidaknya, racun itu mungkin akan menjauhkan makhluk seperti zombie yang dikurbankan itu. Saat ia turun, ia kembali melihat beberapa lembar uang kertas. Ada banyak keping uang kertas yang melayang-layang. Setelah melihat mereka, Su King memutuskan untuk memanjat tembok itu sendiri. Waktu berlalu, waktunya tinggal sekitar 1 jam lagi. Pada titik ini, sebagian besar murid memilih untuk mengaktifkan slip giok mereka dan berteleportasi. Hanya ada sedikit kultivator yang tersisa. Dan ketika sampai di kedalaman terowongan, hanya ada 2 orang, Zhang Xiyun dan Su King. Uang kertas semakin banyak, dan bau busuk semakin menyengat. Udara dingin, dan mutagen semakin melimpah. Nyanyian itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya.
Setelah cukup waktu berlalu hingga sebatang dupa terbakar, Su King tiba-tiba berhenti. Ia tetap tak bergerak di dinding, menyipitkan mata, menyembunyikan keberadaannya, dan menatap ke suatu tempat sekitar 300 meter di bawah. Di sana ia melihat sebuah bangunan yang sangat aneh, sebuah kabin kayu. Bangunan itu tampak sangat bobrok, seolah-olah telah berdiri selama bertahun-tahun, sampai-sampai kayunya mulai membusuk. Strukturnya berbentuk segi 5, dan setiap sudutnya diikat dengan rantai besi abu-abu yang membentang hingga ke dinding terowongan. Sebenarnya, rantai itu sedang menahan kabin itu di udara. Cahaya merah samar bersinar dari jendela kabin, seolah-olah berasal dari sebuah lampu. Melalui jendela kabin, dan juga melalui berbagai bagian dinding yang lapuk, Su dapat melihat seseorang di dalamnya. Seorang wanita mengenakan kostum opera merah. Ia duduk di dekat jendela, tangannya yang halus terulur saat ia melemparkan uang kertas. Uang kertas itu berhamburan, terbawa angin dingin yang berhembus ke atas. Selain uang kertas dan tangan berkulit seputih giok itu, Su King melihat sebuah lampu merah di dalam jendela. Jelas, inilah sumber uang kertas yang dilihatnya. Mengenai tangan itu, saat ia melihatnya, hatinya dipenuhi rasa takut. Lalu ia menatap lampu itu lebih saksama, dan jantungnya berdebar kencang. Lampu minyak itu, tak lain adalah lampu kehidupan. Nyanyian yang selama ini didengarnya berasal dari dalam kabin kayu itu, dan bergema ke dalam kegelapan yang menyesatkan itu lebih jelas dari sebelumnya. Dalam kehidupan yang penuh keraguan, dalam masa depan yang penuh frustrasi, siapakah yang menungguku dalam reinkarnasi? Suaranya indah, menyeramkan, dan sedingin es. Mustahil untuk mengatakan untuk siapa lagu itu dinyanyikan. Mungkin Su King, mungkin Zhang Xiun, atau mungkin untuk entitas lain yang bersembunyi jauh di dalam kegelapan terowongan. Nyanyian itu mengiringi uang kertas yang berkibar-kibar di sekitar kabin kayu. Nyanyian itu begitu sendu dan suasana di sekitarnya terasa ganjil. Seolah-olah suatu upacara atau ritual sedang berlangsung, sesuatu yang telah berlangsung selama kurun waktu yang tak dapat ditentukan. Di mata Su King, kabin kayu berbentuk segi 5 itu hampir tampak seperti semacam altar. Pasalnya, di sudut-sudut kabin segi 5 itu, tempat rantai-rantai terhubung, terdapat 3 zombie yang mengerikan. Zombie pertama basah kuyup dan sangat membusuk sehingga mustahil untuk membedakan apakah ia jantan atau betina. Ia menghadap kabin kayu, jubah hitam compang camping menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti telah dirusak oleh waktu. Cairan kematian yang menetes ke bawah tampaknya mengandung kekuatan tak terbayangkan yang menyimpan gambaran momen kematian zombie itu. Terlepas dari berapa lama waktu telah berlalu, hal itu tetap jelas. Itu adalah zombie yang tenggelam. Zombie kedua juga mengenakan jubah hitam compang camping, dan juga menghadap kabin. Tangannya berada di perutnya sendiri, dan sedang merobek perutnya sendiri, memperlihatkan rongga perut di bawahnya. Tidak ada organ di dalamnya. Isinya telah dikosongkan, meskipun masih ada sesuatu di dalam rongga itu, yang tidak terlalu terlihat. Itu karena, semasa hidup, zombie ini tampaknya telah melihat sesuatu yang mendorongnya untuk membungkuk dan bersujud. Itu adalah zombie yang dibedah. Zombie ketiga sedikit berbeda dari 2 zombie lainnya. Pinggangnya dililit tanaman merambat merah, duri-durinya menembus perutnya. Tanaman merambat itu terus menjulur ke atas hingga melilit lehernya. Ujung-ujung tanaman merambat itu dipegang oleh zombie, seolah-olah ia telah mengikat tanaman merambat itu di tubuhnya sendiri dan menariknya erat-erat untuk mengakhiri hidupnya. Itu adalah zombie yang tercekik. Ketiga zombie itu tampak aneh dari luar dan dalam, dan karena itulah Su King mendapat kesan bahwa ini adalah semacam ritual atau upacara. Di sudut keempat kabin, tidak ada zombie. Malahan, ada nisan tanpa tanda. Biasanya, nisan diletakkan di atas makam. Sayangnya, di sini tidak ada makam. Namun, tempat itu jelas tampak seperti semacam makam. Su King mengamati zombie kedua, yang sudah dibedah, dan mengamatinya lebih saksama. Saat itulah ia menyadari ada tanah di dalam rongga perut zombie yang sudah dibedah itu. Dan di dalam tanah itu terdapat kuburan yang sangat kecil, di dalamnya terdapat zombie bayi yang terkubur sebagian. Itulah zombie keempat. Melihat semua itu, Su King mengalihkan perhatiannya ke sudut kelima kabin. Di sana, ia melihat bekas-bekas hangus mengelilingi tempat seorang zombie dulu duduk. Hal itu langsung membuatnya teringat pada zombie yang baru saja dilawannya.
logam untuk dibedah, kayu untuk dicekik, air untuk ditenggelamkan, api untuk dikorbankan, tanah untuk dikubur. Su King tidak tahu apa maksud upacara ini, tetapi ia tahu bahwa keempat zombie dan kabin kayu yang mereka kepung itu benar-benar mengerikan. Suasananya mencekik, dan bulu kuduknya berdiri karena nyanyian itu, serta aura dan mutagen dari dalam terowongan. Aura itu membuat pikiran dan hatinya bergetar. Perasaan itu terakhir kali ia rasakan di hadapan bulan merah. Su King tahu bahwa, jauh di dalam kegelapan, pasti ada entitas yang tak terbayangkan. Jelas Zhang Xiyun juga tahu tentang ini. Su King telah melihatnya beberapa ratus meter lebih jauh, dengan hati-hati menuruni dinding. Ia bergerak cepat namun hati-hati, jelas takut mengganggu wanita di kabin atau para zombie. Saat ini, ia hanya berjarak sekitar 30 meter dari salah satu rantai besi yang menghubungkan kabin. Su King menatap Zhang Xiyun dengan tatapan dingin. Sambil melakukannya, ia dengan hati-hati mengeluarkan cermin, sepotong kayu hitam, dan sekantong pil obat. Pil-pil itu berbentuk gumpalan hitam, yang akan meledak dan kemudian menghisap mutagen di sekitarnya. Di dalam terowongan yang menyeramkan dan penuh mutagen ini, tak ada pil yang lebih baik daripada gumpalan hitam untuk menarik perhatian. Su King mengulurkan tas itu di tangan kirinya, lalu melemparkannya terbalik tepat di atas Zhang Xiyun yang tidak curiga. Ratusan gumpalan hitam berjatuhan keluar. Saat Zhang Xiyun merangkak dengan hati-hati, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan ia mendongak untuk melihat Su King dan pil-pil obatnya. Terkejut, ia hendak melakukan sesuatu untuk memblokir pil-pil itu ketika Su King berbicara pelan. Meledakkan. Bola-bola hitam itu meledak, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, sejumlah besar mutagen ikut bergerak. Dalam sekejap mata, sebuah pusaran raksasa muncul, menciptakan kekuatan arus pasang surut dan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Aliran mutagen itu begitu kuat sehingga, jika diibaratkan seperti air, ia menciptakan gelombang pasang yang dahsyat. Segala sesuatu di bawahnya menjadi kabur. Kabin kayu berbentuk segi 5 itu bergetar, dan nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Keempat zombie yang duduk bersila di sekitar kabin membuka mata mereka, memancarkan kegilaan dan kebrutalan yang mencengangkan. Sambil meraung marah, mereka semua melihat ke arah Zhang Xiyun. Amarah jahat meledak dengan dahsyat. Wajah Zhang Xiyun muram, dan hatinya dipenuhi keheranan dan amarah yang tak terlukiskan. Salah satu alasannya, jelas bahwa Su King entah bagaimana telah berurusan dengan zombie yang dikurbankan, yang tak mampu ia tangani sendiri. Tak hanya itu, Su King juga melakukan sesuatu untuk mengincarnya dan menimbulkan masalah. Semua itu membuat amarah Zhang Xiyun mendidih. Tak hanya rencananya hancur, ia juga menghadapi bahaya besar. Dengan mata merah, ia memulai gerakan mantra dengan tujuan bertukar posisi dengan Su King. Kali ini, Su King sudah siap. Ia pernah mengalami teknik itu sebelumnya, jadi wajar saja jika ia siap menghadapinya. Begitu Zhang Xiyun bergerak, Su King mengangkat cermin kecil itu. Cermin itu berkilauan, menyinari langsung ke mata Zhang Xiyun. Jantung Zhang Xiyun berdebar kencang saat jiwanya tiba-tiba terkunci, meniadakan tekniknya. Kemudian Su King mengaktifkan potongan kayu hitam itu. Pintu roh kegelapan abadi muncul, menghadap Zhang Xiyun, dan terbuka. Yang muncul adalah hati yang membusuk. Saat itu muncul, Zhang Xiyun menggigil, dan ekspresi kebingungan terpancar di wajahnya. Pintu roh kegelapan abadi telah menerima mantra ganda, yang memungkinkannya mengunci kekuatan hidup seseorang. Dan sekarang, kekuatan hidup Zhang Xiyun membeku. Ia tidak bisa lagi melanjutkan teknik sihirnya. Memanfaatkan momen itu, Su King mundur darinya lalu terbang lebih tinggi ke udara. Namun, apa yang telah ia lakukan sejauh ini belum cukup untuk meredam niat membunuhnya. Oleh karena itu, ia mengirimkan bayangannya yang terentang ke arah Zhang Xiyun. Mengingat Zhang Xiyun terkunci di tempatnya, mudah bagi bayangan itu untuk menangkapnya dan melemparkannya ke arah para zombie di dekat kabin. Aturannya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh membunuh seseorang, dan Su King tidak akan melanggar aturan tersebut. Mengingat para ahli pedang telah berulang kali menekankan hal itu, tampaknya jelas mereka memiliki cara untuk memantau hal-hal semacam itu. Kemungkinan besar, mereka menggunakan slip giok teleportasi untuk tujuan itu. Namun, tidak ada aturan tentang meminjamkan pisau kepada seseorang dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan kotor Anda. Setelah itu,
bayangan itu meluncur kembali ke Suking, yang langsung melesat setinggi 3000 meter dalam sekejap. Dari posisinya, ia bisa melihat segalanya di bawah. Ia melihat para zombie yang menggeram, dan Zhang Xiyun yang melolong kesakitan karena kini ia bebas bergerak lagi. Dia masih punya lampu kehidupan. Dengan mata menyipit, Suking hanya menunggu Zhang Xiyun mati agar ia bisa masuk dan mengambil lampu kehidupannya. Namun kemudian, rasa krisis yang mematikan memenuhi dirinya yang membuat semua rambutnya berdiri, dan hatinya dipenuhi gelombang keheranan. Dan itu karena, dalam kegelapan yang sebelumnya pekat di bawah, ia melihat cahaya. Ia menunduk, dan seketika kepalanya berputar. Segala yang ada dalam pandangannya berputar dan terdistorsi, menjadi kabur. Jiwanya, dagingnya, dan darahnya terasa seperti akan tercabik-cabik. Di bawahnya, ia tidak hanya melihat 5 rantai dan sebuah kabin kayu. Di bawah kabin itu, dalam kegelapan pekat, sesuatu yang lain telah muncul. Itu adalah mata emas yang besar. Ukurannya sangat besar, sama besarnya dengan terowongan itu sendiri. Seolah-olah ada entitas tak terbayangkan yang tertidur di dasar terowongan, dan terowongan itu hanyalah lubang mata untuk melihat ke atas. Kini, ia telah terbangun, dan menatap ke atas melalui lubang mata itu. Tatapannya dingin, seolah semua makhluk hidup hanyalah serangga baginya, seolah satu-satunya cara untuk hidup berdampingan dengannya adalah dengan menyalurkan kekuatan hidup langsung kepadanya. Inilah tekanan yang diciptakan oleh perbedaan tingkat kehidupan. Sekilas pandang saja membuat rambut, mata, jari, daging, dan darah Suking seolah mendapatkan kesadarannya sendiri. Seolah-olah semua itu bukan bagian dari dirinya, dan akan segera terkoyak. Mutagen yang sangat besar membanjirinya, hingga ia hampir bermutasi. Rasa sakit yang tak terlukiskan merobek setiap sudut tubuhnya. Suking berpikir untuk berteleportasi, tetapi tidak berhasil. Ia hanya bisa menunggu sementara kehendak agung itu berusaha mencabik-cabiknya. Di dalam dirinya, bulan ungu berkilauan dan inti racun tabunya meletus, menghilangkan tekanan dan memaksanya untuk bergerak ke atas. Namun, aura dari mata emas itu terlalu menakutkan, sehingga Suking perlahan melambat. Melihat itu, ia hendak memanggil bayangannya untuk menutupi dirinya. Saat itulah seekor kelabang muncul dari balik dinding dan menerjangnya. Wanita di atas kelabang itu meraih lengan Suking, lalu terbang liar kembali ke dinding bersamanya. Kultivasi wanita itu memang tidak selevel dengan Suking, tetapi tatapan dari bawah tampaknya tidak memengaruhinya. Dengan kecepatan tinggi, ia memanjat dinding, bergerak cepat sejauh 3000 meter. Sementara itu, suara nyanyian yang menggetarkan kembali menggema dari bawah. Dalam kehidupan lampau yang sedih, selalu terlahir kembali, dirundung sakit hati yang parah dan berduka tiada akhir. Dalam kehidupan yang penuh keraguan, dalam masa depan yang penuh frustrasi, siapakah yang menungguku dalam reinkarnasi? Sedih sekaligus indah, bergema di terowongan. Tiba-tiba, mata emas itu terpejam seolah lagu itu memiliki makna khusus baginya. Karena mutagen yang kuat, hantu muncul di mana-mana, semuanya melolong dengan brutal dan melengking. Terguncang, Suking menunduk. Segala sesuatu tentang lubang mengerikan ini sungguh aneh. Upacara dengan kabin kayu itu rupanya khusus diadakan di sini, untuk menjaga apapun yang ada di kedalaman terowongan tetap tertidur. Adapun wanita kelabang ini, ia berbeda dari hantu-hantu lain yang pernah ditemui Suking. Ia telah menyelamatkannya di saat kritis, kemungkinan besar karena Suking telah menyelamatkannya. Tindakan membalas kebaikan bukanlah sesuatu yang pernah dilihat Suking dalam hantu atau makhluk halus apapun. Ia menatapnya dengan emosi campur aduk, tetapi Suking tidak menoleh ke belakang. Ia hanya melaju kencang ke atas. Setelah mereka naik 3000 meter lagi, ia berhenti. Di sana, ia mengangguk ke arahnya, lalu memuntahkan sekumpulan pecahan pilar. Setidaknya ada 107 atau 108. Setelah itu, ia kembali bersembunyi di balik dinding dan menghilang. Suking meraih pecahan-pecahan itu dan mengamati bahaya yang mengelilinginya dalam wujud hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia mengeluarkan slip giok teleportasi. Slip itu sudah bersinar terang. Tahap pertama telah berakhir. Suking tidak perlu menghancurkan slip giok itu. Slip giok itu otomatis memulai teleportasi. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak membuangnya. Cahaya terang muncul dan mengelilinginya. Di saat-saat terakhir sebelum ia berteleportasi,
ia melihat ke bawah, ke dalam terowongan gelap. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Siapa yang mendirikan altar itu? Apakah perempuan di pondok kayu itu hidup atau mati? Mengapa nyanyiannya bisa membuat dewa itu tertidur? Ini adalah dewa ketiga yang ditemui Su King. Yang pertama adalah wajah yang rusak. Yang kedua adalah bulan merah. Di luar pilar Netherflight Supreme Beginning, hari cerah dan langit sebiru biasanya. Angin musim dingin sesekali meniup salju melewati kota Netherflight dan menimpa kerumunan di dalamnya. Hanya sekitar 2.000 orang yang bergabung dalam acara rekrutmen. Sebagian besar dari mereka telah berteleportasi keluar sebelum acara berakhir, dan kini berdiri di sana dengan ketakutan yang masih terpancar di wajah mereka. Pengalaman mereka di lubang hantu itu sungguh menakutkan. Seperti yang telah disebutkan oleh pria parubaya berseragam pemerintah 3 hari sebelumnya, bahaya di dalamnya memang bisa mematikan. Su King berdiri di tengah kerumunan. Ia berada di kelompok terakhir yang diteleportasi keluar. Begitu ia muncul, ia melihat sekeliling untuk melihat siapa lagi yang keluar bersamanya. Kapten ada di sana, penuh luka. Namun, keempat anggota tubuhnya masih utuh. Namun, ia kehilangan satu mata dan kedua telinganya. Ditambah lagi ada luka besar di perutnya yang ia tutupi dengan satu tangan. Melihat Su King, ia menyeringai. Meskipun hanya memiliki satu mata, ia tetap tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Jelas, ia senang dengan apa yang telah ia peroleh di terowongan itu. Su King telah melihat dewa, tetapi ada banyak terowongan samping yang telah dimasuki orang lain, dan mereka pasti telah melihat hal-hal aneh lainnya. Su King juga melihat King Qiyu yang berpakaian merah. Ia keluar bersama Su King, yang berarti ia bertahan sampai akhir. Topengnya berlumuran darah, begitu pula seluruh tubuhnya. Dan sabit hantu jahatnya tampak sedang mengunyah sesuatu, sementara di saat yang sama ia kesulitan bernapas. Ada orang lain yang Su King harapkan tidak akan pernah ia temui. Itu Zhang Xiyun. Dia jelas punya strategi penyelamatan jiwa yang membuatnya tidak mati. Namun, kondisinya sangat lemah. Mutagennya sangat tinggi, dan ia terus-menerus menenggak pil dengan harapan bisa membersihkan diri. Lukanya membentang dari dahi hingga ke dada, bekas cakaran yang sangat dalam hingga memperlihatkan tulang. Seandainya lebih dalam lagi, mungkin luka itu akan membelahnya menjadi dua. Su King menatap Zhang Xiyun. Zhang Xiyun balas menatapnya, ekspresinya muram dan tatapannya dingin. Wajah Su King sama sekali tanpa ekspresi saat ia mengalihkan pandangannya. Mustahil Istana Pedang Suci tidak tahu tentang dewa di cekungan hantu itu. Dan mengingat hal itu, sepertinya para pedang suci lah yang mendirikan kabin kayu berbentuk segi 5 itu untuk membuat dewa itu tertidur. Tentu saja, itu semua hanya spekulasi. Mungkin kabin kayu itu sudah ada sebelum Istana Pedang muncul. Bagaimanapun, itu tidak mengubah hasil akhirnya. Dan itu, lampu merah di kabin kayu itu tidak bisa diambil. Jika Istana Pedang yang mengatur semuanya, tentu saja mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya begitu saja. Jika kabin itu sudah ada sebelum mereka, dan para pendekar pedang tidak bisa mengambilnya, maka mustahil seorang kandidat dalam acara rekrutmen bisa mengambilnya. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Zhang Xiyun di sana? Tanpa informasi lebih lanjut, Su King tidak dapat mengemukakan teori apapun. Namun, ketika ia mengingat kembali lagu yang dinyanyikan perempuan di kabin kayu itu, ia dikejutkan oleh sebuah sensasi yang tiba-tiba. Sejak awal, seolah-olah sang penyanyi menggunakan 2 baris lagu untuk menjelaskan kisah di dalam cekungan hantu. Dalam rasa frustrasi, seseorang telah memotong-motong kerinduan mereka menjadi kelopak-kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Kelopak-kelopak itu bagaikan uang kertas yang melayang tanpa henti dalam duka. Setiap kelopak mengandung kerinduan, dan entah di kehidupan lampau atau kehidupan saat ini, seseorang itu sedang menunggu. Mereka menunggu semua kerinduan itu berkumpul menjadi satu, dan mengungkap subjek kerinduan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah individu yang sedang menunggu itu adalah perempuan di kabin kayu itu, atau dewa di dasar cekungan hantu itu. Su King duduk diam di sana. Semakin ia mempelajari dunia tempat ia tinggal, semakin rumit dan misterius dunia itu. Saat menoleh, ia melihat seorang kultivator lain yang berteleportasi keluar bersamaan dengannya. Ia gemetar. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari pilar Netherflight awal tertinggi dan melenyapkannya.
Kematian pria itu langsung melenyapkan spekulasi Su Qing tentang lubang hantu itu. Saat pupil matanya mengecil, sebuah suara tanpa emosi bergema dari pilar Netherflight awal tertinggi. Inspeksi mengungkapkan dia membunuh sesama manusia. Hukumannya, pemusnahan. Su Qing sebelumnya berspekulasi bahwa slip giok teleportasi juga dapat memeriksa apakah mereka mematuhi aturan atau tidak. Sekarang tampaknya ia benar. Terlebih lagi, setelah memeriksa, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki fragmen pilar. Fragmen-fragmen itu pasti telah diambil ketika ia berteleportasi keluar, lalu ditambahkan kembali ke dalam pilar. Jelas, para pendekar pedang punya cara mereka sendiri untuk memeriksa catatan tersebut. Saat angin dingin bertiup, dan para kandidat berdiri menunggu, cahaya terang muncul di kubah surga. Banyak sosok turun, semuanya mengenakan seragam pemerintah. Awalnya hanya beberapa lusin yang melayang di atas kepala, tetapi semakin banyak yang muncul, hingga mencapai ratusan. Tekanan yang mereka pancarkan terasa berat di mana-mana karena semakin banyak yang berdatangan. Para kandidat terguncang, sementara para pengamat di kerumunan, serta para pelindung Tao dari berbagai sekte, semuanya memandang dengan muram. Tak lama kemudian, ribuan sosok melayang di udara. Semuanya memancarkan fluktuasi basis kultivasi yang luar biasa, dengan yang terlemah berada di level inti emas. Para ahli Naschen Soul dan Spirit Trove juga hadir. Setiap individu memiliki jenis pedang besar yang sama persis di punggung mereka. Itu berwarna hijau dan bertuliskan karakter Yuan. Dengan itu dan seragam pemerintah mereka, mereka tampak seperti anggota mesin yang diminyaki dengan baik. Aura mereka bercampur, menciptakan kekuatan besar yang dapat menghancurkan semua musuh dan menghancurkan musuh dari semua spesies. Sungguh pertunjukan yang megah. Mereka semua adalah para pendekar pedang yang merupakan anggota Istana Pendekar Pedang di Prefektur Penerima Kaisar. Mereka berbaris dalam dua formasi, hampir seperti sayap raksasa. Kota Netherflight benar-benar hening, tak seorang pun di tenda manapun berbicara. Semua orang menahan napas sambil menatap langit. Mereka semua tahu bahwa sebentar lagi, upacara pedang agung akan berlangsung. Inilah yang selalu terjadi sebelum tahap kedua rekrutmen pedang. Upacara itu sangat penting dengan formalitas yang sangat spesifik. Lagi pula, zaman pedang mewakili salah satu dari 5 divisi surgawi besar umat manusia. Oleh karena itu, upacara ini mewakili martabat semua manusia. Saat semua orang memandang dengan penuh hormat, awan terbelah dan suara gemuruh yang dahsyat menggema. Semakin keras, pusaran 7 warna muncul tinggi di atas. 9 sinar cahaya raksasa muncul dari pusaran itu. Mereka adalah para ahli Void Returning, yang siapapun bisa menjadi patriark dari sekte besar di Prefektur Penerima Kaisar. Sebaliknya, mereka adalah 9 tetua tertinggi di Istana Pedang Suci. Ekspresi mereka muram saat mereka muncul. 4 bergerak ke kiri dan 4 ke kanan, mengambil posisi di kedua sayap. Dan di tengah ada satu orang. Orang ini adalah tetua agung dari Istana Pedang di Prefektur Penerima Kaisar, dan karenanya, merupakan pedang dengan peringkat tertinggi. Ketika Su Qing menatapnya, rahangnya hampir ternganga. Tetua agung itu adalah lelaki tua yang sama yang kuliah alkimianya pernah ia hadiri, orang yang begitu mengingatkannya pada Grandmaster Bai. Su Qing sejak awal berasumsi bahwa lelaki tua itu memiliki kedudukan tinggi di Istana Pedang Suci. Namun, tak pernah terpikir olehnya bahwa ia mungkin pemimpinnya. Saat Su Qing terhuyung kaget, seorang pria parubaya melangkah keluar dari sayap kiri. Ekspresinya muram saat ia menatap tetua agung, menggenggam tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Istana Pedang di Prefektur Penerima Kaisar memiliki total 4.311 pedang. Hari ini, semua 4.311 hadir. Tidak ada satupun yang hilang. Kami dengan rendah hati tunduk pada pengawasan Anda, Tetua Agung. Tetua Agung mengangguk. Tunjukkan daftar nama itu. Baik, Tetua Agung, kata kultivator paruh baya itu. Dengan ekspresi serius, ia menunduk ke tanah dan berbicara dengan suara yang menggema. Setelah ditinjau oleh Istana Pedang, daftar nama berikut telah dilaporkan ke Istana Pedang. Berdasarkan jumlah fragmen yang dikumpulkan, 10 manusia telah dipilih untuk memenuhi syarat audiensi kekaisaran sebagai pendekar pedang. Daftar nama adalah sebagai berikut: Su Qing, Chen Erniu, Qing Qiyu, Zhang Xiyun, Ning Yan. Setiap nama yang disebut diiringi teriakan kaget dari kerumunan. Akhirnya,
Ke-10 nama itu pun disebutkan. Kalian bersepuluh, maju. Su King menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari kerumunan. Sang kapten melakukan hal yang sama, begitu pula yang lainnya. Mereka berdiri di depan rombongan kandidat lainnya, berjarak sekitar 30 meter. Mereka menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, pendekar pedang Parubaya itu membungkuk kepada Tetua Agung dan kemudian kembali ke tempatnya. Tetua Agung menatap Su King dan yang lainnya sejenak. Kemudian, ia dengan hikmat berbalik ke arah pusaran 7 warna, menangkupkan tangan, dan membungkuk. Saat berbicara, suaranya yang kuno terdengar serak dan penuh dengan kesungguhan yang tak tertandingi. Dengan ini kami mohon agar Yuan Zaiji, Kaisar Agung Keabadian Ultra Brilian, pemersatu umat manusia, dan Surgawi Agung para pedang bijak, berkenan mengunjungi istana kami. Begitu dia selesai berbicara, semua pendekar pedang lain di kedua sayap, termasuk 8 tetua, semuanya membungkuk dalam-dalam ke pusaran dan menyatukan suara mereka untuk mengatakan hal yang sama. Dengan ini kami mohon agar Yuan Zaiji, Kaisar Agung Keabadian Ultra Brilian, pemersatu umat manusia, dan Surgawi Agung para pedang bijak, berkenan mengunjungi istana kami. Upacara itu dilaksanakan dengan sangat formal, dan tradisi ortodoks kemanusiaan ditampilkan sepenuhnya. Ekspresi Su King muram namun bermartabat. Saat suara-suara pedang bergema di pusaran, cahaya terang bersinar keluar. Sinar matahari warna-warni yang berkilauan memenuhi langit, menerangi daratan dan menerangi awan. Kemudian, sesosok dewa muncul di dalam pusaran itu, sebuah patung yang dapat membuat siapapun yang melihatnya terguncang hingga ke jiwa. Patung itu begitu agung hingga seolah mampu menopang langit dan bumi. Patung itu menyerupai seorang pria Parubaya yang ekspresinya mengancam tanpa amarah. Matanya berkilauan dengan cahaya terang, dan ia mengenakan jubah kekaisaran yang berkibar dengan 9 naga di atasnya. Ia memiliki mahkota kekaisaran surgawi, dan di punggungnya tergenggam pedang besar berwarna hijau dengan ukiran karakter Yuan, persis seperti pedang yang dikenakan oleh semua zaman pedang. Kedatangan rupa ilahi ini membuat segala sesuatu di kubah surga bergetar. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, dan angin menderu. Semua manusia di bawah terguncang hebat, merasakan energi dan darah mereka melonjak tak terkendali. Rasanya seperti ada koneksi yang tertanam dalam garis keturunan mereka yang membuat pikiran mereka terguncang. Inilah Kaisar Agung umat manusia. Inilah pendiri divisi pedang bijak. Tanpa berpikir panjang, semua orang menundukkan kepala, bahkan Sir Blood Smelter dan para patriark sekte lainnya. Mereka dengan rela, dan dengan penuh hormat, mempersembahkan penghormatan kepada sosok ilahi Kaisar Agung umat manusia. Su King melakukan hal yang sama, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, ia teringat Kaisar Hantu. Jelas, dibandingkan dengan Kaisar Agung umat manusia, Kaisar Hantu agak kurang. Melihat fitur wajah Kaisar Agung, Su King menyadari bahwa ia sekitar 70% mirip dengan patung Kaisar kuno ketenangan kegelapan yang pernah dilihatnya. Saat semua orang memberi hormat, sang tetua pedang berbicara dengan nada hikmat. Sesuai dengan perintah yang ditetapkan oleh Kaisar tertua, ketenangan kegelapan dari tahap keempat Dao Surgawi, Istana Pedang Bijak kami menghunus pedang demi kemanusiaan, memutus takdir buruk rakyat jelata, dan menyebarkan sinar matahari ke langit dan bumi. Oleh karena itu, Kaisar Agung, sebagai penegasan misi kami, mohon sebarkan cahaya matahari terbit ke seluruh negeri. Suaranya menggema bak guntur menembus kubah surga, merasuk ke dalam hati semua pendekar pedang, dan ke dalam pikiran semua penonton. Suaranya terutama menyentuh hati Su King dan para kandidat lainnya. Suaranya bagai lonceng yang berdentang di seluruh langit dan bumi dengan suara yang memekakkan telinga. Itu karena, inilah pernyataan misi para pendekar pedang. Batalkan takdir keji dari rakyat jelata, tebarkan cahaya ke langit dan bumi. Itulah yang dimaksud dengan pertarungan pedang. Semuanya hening. Tak seorang pun bersuara, hanya desahan emosi yang terdengar. Kata-kata yang baru saja terucap membuat semua manusia yang hadir merasa terharu. Setiap orang memiliki kisah hidup dan pengalamannya masing-masing. Baik mereka yang perkasa dan agung, maupun yang rendah hati dan sederhana, mereka semua hidup di dunia yang brutal dan kejam. Status seseorang tidak dapat mengubah keadaan dunia. Setiap orang menghadapi kemalangan dan kepahitan. Dengan demikian, semua orang dapat memahami betapa seriusnya pernyataan misi tersebut.
Saat kata-kata itu diucapkan dengan suara yang menggelegar bagaikan guntur, Su King tiba-tiba menyadari apa sebenarnya arti dari Sword Sage. Tidak penting apakah Sword Sage memenuhi pernyataan misi atau tidak. Setidaknya, Sword Sage itu ada. Elemen ini merupakan elemen terpenting dari upacara pedang ini. Suasananya hikmat, kata-kata yang diucapkan bermartabat. Sinar matahari suci bersinar sementara pernyataan misi diucapkan dengan lantang, bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Semua itu memastikan bahwa misi para pedang akan terus berlanjut. Pada saat itu, hati semua manusia terangkat. Sinar matahari yang cemerlang bersinar di kubah surga, mengalir melalui daratan, menerangi segalanya hingga mendarat di Su King dan para kandidat lainnya. Di sana, membawa serta semua kehormatan dan kejayaan misi pedang, terciptalah sebuah tangga raksasa. Lebarnya 30.000 meter dan dimulai tepat di tengah kota Netherflight. Namun, dari sekian banyak manusia yang menyaksikan, hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk menaikinya. Bagi mereka, itu adalah jalan menuju surga. Dimulai di permukaan bumi dan berakhir di hadapan sosok ilahi Kaisar Agung. Dari kejauhan, terlihat bahwa hanya dengan menaiki tangga-tangga itu, seseorang akhirnya dapat berdiri di hadapan Kaisar Agung. Suasana suci di area itu semakin kuat. Tangga-tangga itu berkilauan dengan cahaya 7 warna, dan jika dihitung, jumlahnya akan menjadi 9.999. Saat Su King mempelajari situasi, suara tetua agung bergema di telinganya. Menjadi seorang pendekar pedang adalah kehormatan terbesar yang mungkin dimiliki manusia. Kami berusaha menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi 30.000 generasi. Karena itulah, tangganya selebar 30.000 meter. Seorang kaisar mewakili 10.000 warga. Tapi seorang kaisar hanyalah satu orang. Jadi, hanya ada 9.999 anak tangga. Itu menggambarkan mengapa divisi pedang bijaksana dapat menghakimi siapapun kecuali kaisar. Saat suaranya menggema, mata Su King berbinar-binar. Jika kata-kata tetua agung sebelumnya mewakili jiwa para pendekar pedang, maka kata-kata yang baru saja diucapkannya adalah tulang-tulangnya. Jiwa mewakili misi. Tulang-tulang mewakili tulang punggung. Tulang punggung para pendekar pedang dilambangkan dengan bagaimana mereka dapat menghakimi siapapun kecuali kaisar. Mata kapten berbinar-binar penuh harap. King Qiyu bereaksi serupa, matanya di balik topengnya bersinar terang. Selanjutnya, sang tetua agung menatap sosok suci Kaisar Agung. Sambil menangkupkan tangan, ia membungkuk dalam-dalam dan berbicara dengan lebih hormat dari sebelumnya. Kaisar Agung, mohon berikan pedang-pedang itu. Kedua sayap pendekar pedang itu semua menggenggam tangan secara serempak, lalu menundukkan ke arah langit. Rupa ilahi itu merespons dengan memancarkan cahaya semerah matahari pagi yang menyebar di atas lautan. Cahaya itu mampu mengusir kegelapan malam, dan saat bersinar, 3 sinar cahaya yang bahkan lebih terang muncul dari pedang raksasa di punggung patung raksasa itu. Bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, mereka melesat turun menuju tangga selebar 30.000 meter, tepat di puncak dari 9.999 anak tangga. Terdengar bunyi gedebuk saat mereka terbenam di platform di sana. Masing-masing berjarak 3.000 meter dari yang lain, dan mereka memancarkan cahaya hijau yang mengalir bagai air. Hanya dengan melihatnya saja, mereka jelas merupakan benda-benda luar biasa. Ketiga pedang itu bukan sekadar pedang. Pedang-pedang itu melambangkan otoritas. Pedang-pedang itu juga merupakan simbol para pendekar pedang. Pedang-pedang itu adalah pedang komando yang digunakan para pendekar pedang. Sword Sage adalah pejuang otoritas. Pedang melambangkan otoritas, digunakan untuk melindungi rakyat jelata. Kata-kata itu diucapkan bagaikan litani oleh para pendekar pedang yang berkumpul di atas. Suara mereka bergema menembus langit dan bumi, mengguncang segalanya. Saat suara mereka memudar, sang tetua agung tua itu kembali berbicara. 10 dari kalian di bawah ini harus memenangkan pedang untuk meraih kemenangan. Dengarkan perintahku. Su King mendongak dengan mata berbinar. Saat ini, ia benar-benar bertekad untuk menjadi seorang pendekar pedang. Begitu pula dengan yang lainnya, termasuk Kapten dan King Qiyu, serta Zhang Xiyun dan pemuda Ningyan, yang sebelumnya telah memprovokasi Su King dengan menyerangnya. Mereka semua berdiri di sana dengan mata berbinar-binar. Saat mereka berdiri di sana dengan penuh kekaguman, Tetua Agung melanjutkan, King Qiyu, kau punya 40 simbol semangat tempur.
Kau boleh naik 400 anak tangga. Di bawah pandangan semua yang hadir, King Qiu segera berlari menuju anak tangga ke-400. Chen Erniu, kamu punya 127 simbol semangat tempur. Kamu boleh naik 1270 anak tangga. Sang kapten mempercepat langkahnya hingga ke anak tangga ke 1270. Zhang Xiyun, kamu punya 63 simbol semangat tempur. Kamu boleh naik 630 anak tangga. Ning Yan, saat suaranya bergema, semua orang dengan hikmat menaiki tangga sebanyak yang diizinkan berdasarkan jumlah simbol semangat pertempuran yang telah mereka kumpulkan. Akhirnya tiba giliran Su Qing. Su Qing, kamu punya 279 simbol semangat pertempuran. Kamu boleh naik 2790 anak tangga. Meskipun acaranya hikmat, ada keriuhan di antara penonton. Sebelumnya, hasil sang kapten mengejutkan mereka, tetapi mereka berhasil tetap diam. Hasil Su Qing belum pernah terjadi sebelumnya dan sama sekali tak terbayangkan. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Baik itu kerumunan di Netherflight City maupun 9 kandidat lainnya, semua orang sangat terguncang. Su Qing mendongak, ekspresinya tenang, lalu mulai berjalan. Semua orang memperhatikan langkahnya selangkah demi selangkah. Ia tampak seperti pangeran muda, melangkah ke angkasa menuju Kaisar Agung. Ia melewati Ning Yan. Ia melewati King Qiu, yang matanya berkilat-kilat dengan emosi campur aduk. Ia melewati Zhang Xiyun yang berwajah muram. Dan ia juga melewati kapten, yang ekspresinya tak terbaca. Setelah melewati semua orang, ia terus berjalan, naik dan naik hingga anak tangga ke 2790. Ia berada di depan semua orang. Ia jelas yang terdepan, dan ia hanya berjarak 7209 anak tangga dari Kaisar Agung. Ada 9 orang tepat di belakangnya, dan di belakang mereka ada kerumunan kultivator manusia. Berdiri di posisi ini, Su Qing akhirnya menyadari betapa pentingnya mendapatkan poin tambahan di awal proses seleksi. Ia tidak yakin apakah setiap acara berjalan seperti ini. Namun, ia yakin bagaimana acara kali ini berjalan. Penilaian sebenarnya sudah dimulai sejak awal. Setelah Su Qing mencapai posisinya, Tetua Agung di atas berbicara lagi. Su Qing, Chen Erniu, dan Zhang Xiyun, kalian bertiga meraih juara pertama saat mendaki pilar Netherflight awal tertinggi. Karena kalian mendaki 9.000 meter, kalian mungkin akan menaiki 3.000 anak tangga lagi. Seiring nama-nama dipanggil, para kandidat semakin mendaki. Su Qing masih unggul tipis di posisi pertama. Dari posisinya, ia dapat melihat patung Kaisar Agung dengan lebih jelas, serta pedang-pedang berkilauan di puncak tangga. Saat ini, ia hanya berjarak 4.209 anak tangga dari puncak. Berikutnya, suara menggelegar itu berbicara lagi. Zhang Xiyun, kamu telah mengumpulkan 48 fragmen di lubang hantu. Kamu boleh menaiki 480 anak tangga. King Qiu, kamu telah mengumpulkan 213 fragmen di lubang hantu. Kamu boleh menaiki 2130 anak tangga. Chen Erniu, kamu telah mengumpulkan 301 fragmen di lubang hantu. Kamu boleh menaiki 3010 anak tangga. Su Qing, kamu telah mengumpulkan 421 fragmen di lubang hantu. Kamu boleh menaiki 4210 anak tangga. Saat suara itu menggelegar, ke-10 kandidat semakin maju. Kecuali kapten, mereka semua menatap Su Qing dengan perasaan campur aduk. Hal itu terutama berlaku untuk Zhang Xiyun, yang raut wajahnya sangat muram. Niat membunuhnya terhadap Su Qing begitu kuat, lagi pula, jika Su Qing tidak menyerangnya lebih awal, ia pasti tidak akan berada di posisi ke-9. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, ia terpaksa menggunakan sihir rahasia, mengorbankan tubuh jasmaninya untuk menyelinap keluar dari kesulitan bagaikan jangkrik yang mengelupas kulitnya. Akibatnya, ia kehilangan tas penyimpanannya beserta semua pecahan di dalamnya. Kini, bukan hanya Su Qing dan Chen Erniu yang mendahuluinya menaiki tangga. King Qiu juga telah melewatinya, meski tak jauh berbeda. Su Qing tidak peduli dengan Zhang Xiyun yang sedang marah. Ia terus mendaki semakin tinggi. Sejauh ini, tak ada yang mendekatinya. Ia terus berjalan semakin tinggi. Dan kemudian, penonton mulai bersorak, karena semua mata tertuju padanya. Itu karena, berdasarkan tangga yang sebelumnya ia pijak, 4209 sudah cukup baginya untuk mencapai puncak.
Sambil berjalan, ia melewati anak tangga ke-8.000 dan mencapai anak tangga ke-9.000. Lalu ia mencapai anak tangga ke-9.990. Dan akhirnya ia mencapai anak tangga ke-9.999. Saat itu, ia berada tepat di depan pedang komando paling tengah. Yang paling dekat dengannya adalah kapten, yang telah melewati anak tangga ke-7.000, diikuti oleh King Qiyu yang berada di sekitar anak tangga ke-5.000. Tepat di belakangnya adalah Zhang Xiyun, yang baru saja melewati anak tangga ke-3.000. Su King telah memanjat setinggi yang ia mampu, tetapi masih ada langkah lain yang harus diambil. Saat itu, bukan hanya kerumunan di bawah yang terfokus pada Su King. Para pendekar pedang di atas semuanya menatapnya. Bukannya hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Namun, dalam beberapa ribu tahun terakhir, hal seperti ini belum pernah terjadi di prefektur penerima kaisar. Ini pertama kalinya di sini. Bahkan 9 tetua pendekar pedang semuanya menatap Su King. Ekspresi Su King tampak tenang saat ia berdiri di puncak tangga, tepat di bawah patung Kaisar Agung. Kemudian ia melangkahkan kaki terakhirnya. Ia menangkupkan tangan dan membungkuk. Semua pendekar pedang menyaksikan. Tetua Agung mengangguk. Sekarang, semuanya, bersikaplah sebaik-baiknya saat kalian mengambil pedang. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang di tangga mulai berlari secepat mungkin. Mereka bahkan tak ragu menggunakan sihir rahasia untuk melesat menuju anak tangga ke-9.999. Su King, yang berdiri setinggi mungkin di tangga, mengulurkan tangan, mengambil pedang komando, lalu berbalik dan menatap semua orang. Saat ia berdiri di sana, pedang komando itu berkilauan cemerlang, menerangi dirinya. Pada saat yang sama, sinar matahari dari sosok dewa di belakangnya bersinar. Bagi semua orang di bawah, saat itu ia dan Kaisar Agung seakan-akan berada di atas satu sama lain. Di momen gemilang itu, dengan wajahnya seputih giok, cahaya terang membuatnya tampak seperti Kaisar Agung yang hidup kembali. Ujian rekrutmen ahli pedang adalah acara yang penuh kesucian dan martabat. Itu adalah upacara manusia yang paling ortodoks, dan merupakan sesuatu yang tak tertandingi oleh sekte manapun. Ahli pedang memiliki sumber daya yang tak dapat dimanfaatkan oleh organisasi lain. Karena itu, upacara dan aturannya pun unik. Di dunia yang kacau, upacara sangatlah penting. Semakin gelap dan dinginnya, semakin penting pula keberadaan api. Dan api itu dapat mengobarkan warisan seluruh umat manusia. Api itu adalah garis keturunan manusia dan mewakili jiwa seluruh umat manusia. Upacara mewakili jiwa warisan. Semakin formal dan suci sebuah upacara, semakin dalam kesan yang diberikan warisan itu. Warisan itu dapat dicapkan ke dalam jiwa itu sendiri, takkan pernah pudar. Ini adalah upacara pedang, tetapi di saat yang sama, ini adalah upacara untuk seluruh umat manusia. Di kubah surga, para pendekar pedang diorganisasikan berdasarkan tingkatan menjadi 2 sayap. Bentuk formasi mereka yang menyerupai sayap memiliki makna penting, simbol bagaimana mereka menawarkan perlindungan. Dengan sayap mereka akan menawarkan perlindungan bagi umat manusia. Lebih dari itu, mereka bersedia membentangkan sayap mereka lebar-lebar dan terbang ke ketinggian tertinggi, semua demi umat manusia. 9 tetua zaman pedang menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka saat menyaksikan peristiwa yang sedang berlangsung. Hal itu sendiri merupakan bagian dari upacara tersebut. Ada 4 di setiap sisi, dan 1 di tengah. Berjajar pada ketinggian yang berbeda, mereka menyerupai gunung atau pedang. Mereka mewakili ujung tombak zaman pedang. Mereka mewakili pedang komando. Cahaya matahari terbit menyinari mereka dari belakang. Dikombinasikan dengan rupa ilahi Kaisar Agung, tatapannya yang meliputi seluruh langit dan bumi, berarti mereka adalah pelindung warisan umat manusia. Di bawah tatapan dewa itu, berdiri 30.000 meter di langit, tampak Su King, tangannya menggenggam pedang komando. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambutnya berkibar di sekelilingnya. Namun, ia berdiri tak bergerak. Tak perlu kata, energi, atau aura untuk menggambarkan keagungannya. Tatapan matanya, dan posisi di mana ia berdiri, sudah lebih dari cukup. Itu karena hanya ada 1 orang yang berdiri di posisi paling penting di tangga itu, Su King. Keagungannya sungguh mendalam. Keagungannya sungguh mendalam karena patung Kaisar Agung seolah-olah menaunginya.
dan keagungannya sungguh mendalam karena misi pedangnya. Biasanya, upacara pedang ini tidak dimaksudkan untuk memusatkan keagungan yang mendalam pada satu orang saja. Lagi pula, pada akhirnya, ini hanyalah upacara penerimaan anggota baru. Keagungan sejati seharusnya datang kemudian, ketika seorang pendekar pedang naik pangkat dan dipromosikan. Namun kemudian Su Qing muncul. Selama proses penilaian, ia berhasil menaiki tangga lebih tinggi daripada siapapun dalam sejarah. Kandidat lain harus berjuang keras untuk mencapai puncak, tetapi ia sudah ada di sana. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengambil salah satu pedang komando. Saat itu, ia berhenti menjadi peserta dan berubah menjadi saksi. Ia menyaksikan apa yang terjadi di tangga bawah, dan semua sosok yang bergegas naik. Kini hanya tersisa 2 pedang komando, yang berarti hanya 2 orang yang akan berhasil. Su Qing, tentu saja, adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Ia sama sekali tidak ingin Zhang Xiyun berhasil, dan aturan tidak melarangnya ikut campur. Selama ia tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, sepertinya ia bisa mengambil tindakan. Hadirin sekalian, katanya dengan tenang, hati-hati dengan Zhang Xiyun. Dia punya sihir transposisi yang hanya perlu dilihat sekilas untuk mengaktifkannya. Di lubang hantu, dia menggunakannya padaku dengan sangat licik. Menanggapi perkataannya, ekspresi para kandidat lain di tangga berkedip-kedip. Sang kapten tidak melambat sedikit pun. Cahaya biru berkelap-kelip di sekelilingnya, dan tiba-tiba ia kabur, sehingga sulit bagi siapapun untuk melihatnya dengan jelas. Kemudian ia berakselerasi secara dramatis, melompat 3000 meter dalam sekali lompatan. Setelah itu, ia terus melesat ke atas. Sasarannya adalah pedang komando 3000 meter di sebelah kiri Su Qing. Wajah Zhang Xiyun tetap tanpa ekspresi. Karena kekalahannya di lubang hantu, ia tertinggal jauh dalam kompetisi. Ia juga terluka parah. Akibatnya, ia berencana menggunakan teknik transposisinya untuk bertukar tempat dengan Chen Erniu atau Qing Qiu. Lagi pula, Su Qing telah menemukan cara untuk menghadapi teknik transposisinya, dan lebih dari itu, ia telah memimpin jalannya pertandingan. Lalu, ada fakta bahwa Tetua Agung baru saja berkata untuk bersikaplah sebaik mungkin. Dan terakhir, mengingat memegang pedang komando berarti menjadi seorang ahli pedang, tampaknya sangat berbahaya untuk mencoba bertukar tempat dengan Su Qing. Sayangnya, Su Qing berbicara begitu cepat sehingga Zhang Xiyun tidak mungkin siap. Sebelum ia sempat menggunakan teknik transposisinya, Su Qing ikut campur. Zhang Xiyun tentu saja terkejut, tetapi tidak menyerah. Sebaliknya, ia mengalihkan target ke Qing Qiu. Sementara itu, sang kapten melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, seolah mengabaikan tekanan luar biasa yang membebani tangga. Dalam sekejap mata, ia meraih pedang komando dan meraihnya dengan penuh semangat. Kemudian ia berbalik menatap Su Qing. Su Qing balas menatapnya. Mereka masing-masing menyeringai. Su Qing menyadari bahwa para pendekar pedang di atas tidak melakukan apapun untuk mengganggu ketika ia berbicara beberapa saat yang lalu. Karena itu, ia memutuskan untuk berbicara lagi. Zhang Xiyun, kau menginginkan kabin kayu berbentuk pentagonal di dalam lubang hantu itu, dan bahkan berencana untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, kau mengenal lubang hantu itu seperti punggung tanganmu sendiri. Kau mungkin mengaku tidak tahu apa yang ada di sana, dan kau mungkin ingin kami percaya kau tidak punya motif tersembunyi, kecuali tak seorang pun percaya padamu. Rencanamu, siasatmu, dan tindakanmu semuanya sangat mencurigakan. Sebagai seorang pendekar pedang, aku, Su Qing, dengan ini meminta para tetua dari Istana Pendekar Pedang untuk memeriksa Zhang Xiyun. Zhang Xiyun saat ini sedang melesat melewati anak tangga ke-7000. Di saat yang sama, ia mengincar Qing Qiu, yang berada di sekitar anak tangga ke-9. Mendengar kata-kata Su Qing, ia sangat terpukul. Bahkan teknik implantasi kehendak Li Ziliang pun tidak mempan padanya, terutama karena teknik itu didasarkan pada kebohongan. Hal itu membuat teknik itu mudah ditolak. Tapi, Su Qing tidak hanya mengungkapkan rahasianya secara terbuka. Lebih dari itu, ia bahkan meminta para tetua untuk memeriksanya. Ini bukan penanaman kehendak, ini benar-benar penghinaan. Zhang Xiyun tahu ia tak punya waktu untuk penjelasan panjang lebar. Namun, di saat yang sama, ia tak tahu bagaimana meredakan situasi di tengah panasnya situasi. Namun, ia tak bisa berkata apa-apa. Karena itu, ia berusaha tetap tenang.
Omong kosong. Kemudian, ia terus mengasah teknik transposisinya. Sayangnya, apa yang baru saja terjadi justru menyebabkan masalah besar bagi kemampuannya untuk fokus secara mental. Tepat saat teknik transposisinya terkunci pada Qin Qiu dan diaktifkan, matanya berkilauan, dan dia melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Semakin tinggi seseorang menaiki tangga, semakin besar tekanannya, dan semakin lambat langkahnya.